Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelima dengan PM 20150063. Saya dari Prodi Kekosan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Agile atau Agile Software Development. Jadi ini saya jelaskan untuk memenuhi mata kuliah perangkat rekayasa perangkat lunak saya. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengembangan perangkat lunak dengan cepat atau rapid, metode Agile, prinsip-prinsip, penerapan serta kelemahan metode Agile. Yaitu yang pertama, pengembangan perangkat lunak dengan cepat atau rapid. Pengembangan perangkat lunak cepat adalah salah satu kebutuhan penting untuk sistem perangkat lunak. Bisnis beroperasi dengan cepat. Perubahan kebutuhan yang cepat menjadikan sulit sekali untuk membuat kebutuhan perangkat lunak yang stabil. Perangkat lunak harus berevolusi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan yang cepat berganti. Pengembangan spesifikasi, desain, dan implementasi dilakukan secara berselang-seling. Sistem dibangun dengan urutan versi di mana pemangku kepentingan terlibat dalam evaluasi tiap versi. Kemudian antarmuka atau GUI dibangun menggunakan IDE atau Integrated Development Environment atau kakas grafis. Kemudian kedua yaitu metode Agile, yang dimana ketidakpuasan akan metode desain tahun 1980-an dan 90-an menyebabkan kelahiran metode Agile. Metode Agile memiliki karakteristik yaitu 1. Fokus pada kode daripada desain, berbasis kepada pendekatan iteratif, dan penyelesaian perangkat lunak dengan cepat dan berevolusi dengan cepat untuk memenuhi perubahan kebutuhan pengguna perangkat lunak. Kemudian menghilangkan biaya ekstra atau overhead pada proses perangkat lunak dan merespon dengan cepat perubahan kebutuhan tanpa kerja ulang yang terlalu banyak. Kemudian prinsip-prinsipnya adalah yang satu, prinsipnya yaitu keterlibatan pengguna, yang dimana artinya adalah pengguna harus ikut terlibat dalam proses pengembangan. Peran mereka adalah untuk menyediakan dan memberi prioritas terhadap kebutuhan sistem baru dan evaluasi iterasi pada sistem. Kemudian prinsip yang kedua yaitu menyelesaikan bertahap. Artinya di mana perangkat lunak dibangun secara bertahap dengan pengguna ikut menggunakan atau menentukan kebutuhan yang termasuk dalam setiap tahapan. Kemudian prinsip ketiga yaitu fokus pada orang bukan proses, yang dimana artinya keahlian dan kemampuan tim pengembangan harus dimanfaatkan. Anggota tim harus diberi kebebasan dan menentukan secara cara bekerja mereka sendiri. Kemudian mengakomodasi perubahan, yaitu mengantisipasi kebutuhan sistem akan perubahan sehingga membantu desain sistem yang dapat mengakomodasikan perubahan. Kemudian menjaga kesederhanaan, yang dimana fokus kepada kesederhanaan perangkat lunak yang sedang dibangun, mengurangi secara aktif kompleksitas dari sistem. Kemudian penerapan metode Agile, yaitu pengembangan perangkat lunak di mana produk yang dibangun berskala kecil atau menengah. Pengembangan sistem di mana ada komitmen jelas dari pengguna untuk ikut terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak, dan tidak ada banyak aturan luar dan regulasi yang mengandung mempengaruhi perangkat lunak. Dikarenakan fokus pada sistem yang kecil, maka penerapan metode Agile pada sistem besar akan menemukan masalah. Nah, kemudian kelemahan dari metode Agile yaitu akan sulit menjaga minat pengguna perangkat lunak untuk tetap terlibat dalam proses pengembangan. Anggota tim mungkin tidak sesuai dengan karakteristik metode Agile. Memberikan prioritas pada perubahan akan sulit jika ada banyak pemangku kepentingan. Menjaga kesederhanaan sistem memerlukan kerja ekstra, serta kontrak bisa menjadi masalah, sama halnya dengan pendekatan pengembangan interaktif.
ini adalah metode agile dan perawatan perangkat lunak, di mana banyak organisasi lebih banyak menghabiskan waktu merawat perangkat lunak dibandingkan membangun perangkat lunak. Sehingga agar metode agile sukses, maka perawatan perangkat lunak harus didukung penuh sama halnya dengan pengembangan perangkat lunak. Masalah bisa muncul jika tim pengembangan asli tidak dapat dipertahankan. Terus ini adalah plan driven dan pengembangan agile, di mana pengembangan dengan plan driven yaitu terbagi atas tahap-tahapan yang keluarannya telah direncanakan di awal. Sementara pengembangan dengan agile yaitu spesifikasi, desain, implementasi, dan uji coba dilakukan secara berselang. Keluaran dari proses pengembangan ditentukan melalui proses negosiasi selama proses pengembangan perangkat lunak. Ini dia plan prosesnya, yaitu dari plan based development, kemudian dia ke requirement engineering, sampai nanti dia kembali ke awal, yaitu pembuatan desain dan implementasi, kembali lagi membuat yang baru jika ada perubahan terbaru. Dan ini adalah isu teknis atau SDM dan organisasi, yang di mana kebanyakan proyek melibatkan elemen-elemen dari plan driven dan proses agile. Keseimbangan antara keduanya tergantung dari apakah sangat penting untuk memiliki spesifikasi dan desain yang sangat detail sebelum pindah ke implementasi. Jika benar, maka kemungkinan pendekatan plan driven lebih cocok. Kemudian, apakah melibatkan pengguna perangkat lunak untuk mendapatkan umpan balik dengan cepat sangat realistis jika benar menggunakan metode agile? Seberapa besar sistem yang akan dibangun? Metode agile cocok dengan sistem yang dibangun oleh tim kecil. Jika membutuhkan tim besar, maka pendekatan plan driven lebih cocok. Apakah tipe dari sistem yang akan dibangun? Pendekatan plan driven dibutuhkan untuk membangun sistem yang membutuhkan banyak analisis sebelum implementasi. Dan berapa lama umur hidup sistem? Sistem dengan umur hidup lama membutuhkan dokumentasi, desain untuk komunikasi antar pengembang dan tim pendukung. Nah, ini dia yang terakhir, yaitu teknologi apa yang tersedia untuk mendukung pengembangan sistem. Metode agile tergantung pada kapas berkualitas untuk mengakomodasi desain dan yang berevolusi. Bagaimana organisasi tim pengembang? Jika tim pengembang tersebar, maka seluruh dokumen desain perlu dibuat untuk berkomunikasi. Yang terakhir yaitu seberapa bagus kualitas desainer dan programmer di tim pengembang. Metode agile membutuhkan kualitas individu yang lebih tinggi. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
digunakan untuk rekayasa kebutuhan yang sangat bervariasi tergantung pada dominan aplikasi, orang yang terlibat dan organisasi yang mengembangkan kebutuhannya. Namun, ada sejumlah aktivitas umum, yaitu 1. Pengumpulan kebutuhan, analisis kebutuhan, validasi kebutuhan, manajemen kebutuhan. Rekayasa kebutuhan adalah aktivitas interaktif yang saling terkait. Selanjutnya itu proses rekayasa kebutuhan dalam bentuk spiral. Ini adalah proses rekayasa kebutuhan dalam bentuk spiral. Selanjutnya ada pemunculan dan analisis kebutuhan. Disebut pemunculan kebutuhan atau penemuan kebutuhan, yaitu melibatkan staf teknis yang bekerja sama pelanggan untuk menemukan domain aplikasi, layanan yang harus disediakan sistem dan batas operasionalnya. Mungkin melibatkan pengguna, manajer, insinyur, dan terlibat perawatan sistem, ahli, organisasi buruh, dan lain-lain yang biasa disebut stakeholder. Proses pemunculan dan analisis kebutuhan. Proses pemunculan dan analisis kebutuhan ini yaitu bentuk meningkatkan ini. Itu yang pertama itu requirement discover, bahasa Inggrisnya. Kedua requirement classification dan organization. Baru yang ketiga dan lanjut yang keempat. Oke, lanjut aktivitas proses. Aktivitas proses yang pertama yaitu penemuan kebutuhan, yaitu berinteraksi dengan stakeholder untuk menemukan kebutuhan mereka. Kebutuhan yang lain juga ditemukan pada para pilihan. Selanjutnya ada klasifikasi dan penyusunan kebutuhan. Mengelompokkan kebutuhan yang terkait dengan menyusunnya dalam kluster yang koheren. Penyusunan prioritas dan negosiasi, yaitu menyusun prioritas kebutuhan yang menyelesaikan konflik kebutuhannya. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan, yaitu mendokumentasikan kebutuhan dan memasukkan ke tahap spiral yang selanjutnya. Di sini ada masalah pada pemunculan kebutuhan. Yang pertama yaitu stakeholder tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Kedua, stakeholder mengekspresikan kebutuhannya dengan istilah mereka yang tidak dimengerti pengembangannya. Selanjutnya ada stakeholder yang berbeda bisa mengalami konflik kebutuhannya. Yang selanjutnya ada faktor organisasi dan politik dapat mempengaruhi kebutuhan sistem. Yang terakhir ada kebutuhan berubah selama proses analisa atau stakeholder baru muncul dan lingkungan bisnis berubah. Yang selanjutnya ada penemuan kebutuhan. Yaitu penemuan kebutuhan ini yaitu proses pengumpulan informasi tentang sistem yang ada dan yang dibutuhkan serta pemilihan kebutuhan pengguna dan sistem informasi tersebut. Interaksi dengan stakeholder mulai dari manajer hingga keterlibatan eksternal. Selanjutnya ada stakeholder sistem manajemen pasien RSC. Pasien yang informasinya disimpan dalam sistem. Kedua, dokter yang bertanggung jawab memeriksa dan merawat pasien. Yang ketiga ada perawat yang mengatur konsultasi dan memberikan sejumlah perawatan. Yang selanjutnya ada resepsionis yang mengelola janji konsultasi pasien. Yang terakhir ada staf IT yang bertanggung jawab dan mengurus merawat pasien. Ini adalah stakeholder sistem manajemen pasien RSC di rumah sakit. Selanjutnya ada proses penemuan kebutuhan,
penggunaan dan etnografi. Wawancara yaitu wawancara formal dan informal dengan stakeholder yang merupakan bagian penting dalam proses rekayasa kebutuhan itu. Jenis wawancara yaitu yang pertama ada wawancara tertutup pada pendaftar pertama. Ada wawancara terbuka di mana berbagai hal didapati dari stakeholder. Selanjutnya ada wawancara efektif yaitu suatu berpikirnya terbuka, hindari menemukan asumsi awal dan dengarkan stakeholdernya. Yang kedua ada dorong orang yang diwawancarai untuk berdiskusi, berarti artinya di sini untuk didorong orang agar bisa diwawancara dan berdiskusi. Yang terakhir ada praktik wawancara. Biasanya orang antara wawancara terbuka dan tertutup. Selanjutnya wawancara baik untuk memahami melakukan stakeholder dan bagaimana menyelesaikan interaksi dengan sistem. Wawancara tidak baik untuk memahami kebutuhan domain. Penggemar tidak memahami teknologi domain tersebut. Itu maksudnya kenapa wawancara tidak baik untuk memahami kebutuhan domain, karena penggemar tidak memahami teknologi domain tersebut. Yang kedua ada skenario. Skenario adalah contoh nyata bagaimana sistem digunakan, yaitu ada skenario mencakup, karena skenario mencakup deskripsi situasi awal, kedua deskripsi aliran kejadian normal, ketiga deskripsi kesalahan yang mungkin terjadi, yang keempat ada informasi aktivitas selanjutnya, kelima deskripsi kondisi ketika skenario selesai. Skenario penghubungan catatan medis pasien RSC. Ini adalah contoh seperti ini adalah skenario penghubungan catatan medis pasien RSC. Ada asumsiun, normal, ada word dan selanjutnya. Selanjutnya ada kasus penggunaan atau use case, yaitu kasus penggunaan merupakan teknik berbasis skenario pada UML yang mengidentifikasi aktor dan interaksi dalam sistem. Sejumlah kasus penggunaan harus mendeskripsikan semua interaksi yang mungkin dalam sistem itu. Selanjutnya, diagram sequence dapat digunakan untuk memverifikasi kasus penggunaan dengan menunjukkan urutan kejadian dalam sistem tersebut. Kasus penggunaan sistem manajemen pasien RSC. Ini adalah contoh kasus penggunaan sistem manajemen pasien di RSC atau di rumah sakit. Ini adalah contoh kasusnya, di mana di dalam kasus ini memiliki entity yaitu ada dokter, manajer, medical, ada nurse, di mana medical ke register pasien, kemudian ke view personal info, kemudian manager, export pasien, kemudian ke dokter, kemudian ke nurse. Nah, begini adalah kasus penggunaan sistem manajemen pasien di selanjutnya adalah etnografi, yaitu ilmuwan sosial mengamati dan menganalisis bagaimana orang bekerja. Sehingga mereka tidak perlu menjelaskan pekerjaannya. Faktor organisasi dan sosial penting mungkin diamatinya. Selanjutnya ada ruang lingkup etnografi, yaitu kebutuhan didapatkan dengan mengamati bagaimana orang bekerja, bukan bagaimana seharusnya mereka bekerja. Selanjutnya kebutuhan didapatkan dari kerjasama dan kesadaran akan aktivitas orang lain. Yang ketiga ada etnografi efektif untuk memahami proses yang ada
etnografi dan prototipe untuk analisis kebutuhan. Nah, ini adalah contoh etnografi dan prototipe untuk analisis kebutuhannya. Nah, yaitu etnografi analisis, baru selanjutnya ke reviewing management, baru ke fungsi etnografi, baru selanjutnya ke sini. Nah, saat itu bisa juga ke sistem operating dan kemudian lanjut ke review meeting. Seperti itu adalah di bawah ini adalah contoh dari etnografi dan prototipe untuk analisis kebutuhan. Nah, itu masih memiliki kebutuhan. Yang selanjutnya ada validasi kebutuhan, di mana bertujuan untuk menunjukkan bahwa kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, biaya kesalahan definisi kebutuhan yang sangat tinggi, sehingga validasi sangat penting. Karena memperbaiki kesalahan kebutuhan setelah penggunaan sistem membutuhkan biaya hingga 100 kali memperbaiki kesalahan implementasi tersebut. Selanjutnya ada pemeriksaan kebutuhan, yaitu yang pertama kebenaran. Artinya apakah sistem menyediakan fungsi dibutuhkan pelanggan. Nah, berarti dia ini membutuhkan kebenarannya. Yang kedua ada konsistensi, yaitu apakah ada konflik kebutuhannya. Nah, yang ketiga ada kelengkapan, apakah semua fungsi yang membutuhkan pelanggan tersedia. Yang keempat ada realisme, yaitu apakah kebutuhan ini diimplementasikan dengan anggaran dan teknologi yang ada. Yang terakhir ada verifikasi, dapatkah kebutuhan diperiksa. Nah, itu beda dari pemeriksaan kebutuhan. Yang selanjutnya ada manajemen kebutuhan, di mana manajemen kebutuhan adalah proses pengolahan perubahan kebutuhan selama proses rekayasa kebutuhan dan pengembangan sistem. Kebutuhan baru muncul saat sistem dikembangkan dan setelah digunakan. Yang terakhir ada Anda perlu melacak kebutuhan dan merawat hubungan antara kebutuhan yang saling tergantung satu sama lain hingga menilai efek dari kebutuhan. Yang selanjutnya ada perubahan kebutuhan, yang dimana lingkungan bisnis yang teknis berubah setelah proses instalasi. Yaitu selanjutnya adanya perangkat lunak baru atau perubahan prioritas bisnis dapat mengubah kebutuhan sistem. Orang yang membayar pengembangan sistem dan pengguna sistem biasanya berbeda. Pelanggan menentukan kebutuhan karena batas anggaran dan organisasi yang mungkin bertetangga dengan kebutuhan pengguna. Maka setelah digunakan, harus menambahkan fitur baru sehingga sistem sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya ada perubahan kebutuhan. Sistem yang besar biasanya memiliki pengguna yang bermacam-macam, dengan kebutuhan yang berbeda dan prioritas kebutuhan dapat menimbulkan pertetangga, yaitu kebutuhan akhir harus merupakan kompromi antar pengguna. Evolusi kebutuhan, ini adalah contoh dari evolusi kebutuhan, itu yang mana ke mungkin understanding of the initial requirements, lalu setelah ke sini baru muncul ke sini, lalu ke sini lalu ke KM. Oke, manajemen perubahan kebutuhan, di mana anak yang pertama adalah analisis masalah dan spesifikasi perubahan. Pada tahap ini masalah atau perubahan dianalisis untuk memeriksa apakah sudah sesuai. Hasilnya bisa berupa perubahan kebutuhan atau penolakan permintaan perubahan. Yang kedua, analisis dan pembelaan perubahan dan analisis pembelaan perubahan kebutuhan untuk menentukan apakah proses perubahan kebutuhan atau tidak. Yang ketiga ada implementasi perubahan, yaitu modifikasi dokumen kebutuhan, desain sistem dan implementasi. Di
Idealnya dokumen diorganisasi kembali sehingga perubahan dapat diimplementasi dengan mudah. Yang selanjutnya ada manajemen perubahan kebutuhan. Nah, ini dia adalah manajemen cara manajemen perubahan kebutuhan dari identify problem ke problem analysis and specification, lalu design analysis and costing, lalu ke sini selanjutnya ada Oke, sekianlah, terima kasih dari saya yang bisa saya jelaskan dari materi kedua kami ini. Bila ada kata-kata saya yang kurang baik, yang kurang jelas, mohon maafkan, dan saya akan mengakhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harap Asri Amelia, MPN 20150038. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem. Yang pertama adalah topik model konteks, model interaksi, model struktural, model perilaku, rekayasa berbasis model. Pemodelan sistem adalah proses pembuatan model abstrak dari sistem di mana setiap model menunjukkan pandangan atau perspektif yang berbeda. Saat ini, pemodelan sistem dilakukan dengan menggunakan notasi grafis yang hampir selalu berbasis notasi UML, the Unified Modeling Language. Pemodelan sistem membantu analisis, memahami fungsionalitas sistem, dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pemodelan sistem yang ada dan direncanakan, model dari sistem yang sudah ada digunakan selama proses rekayasa kebutuhan. Model ini membantu menjelaskan apa yang dilakukan sistem saat ini dan dapat digunakan sebagai dasar diskusi tentang kelebihan dan kekurangannya, sehingga membantu proses rekayasa sistem baru. Model sistem yang baru digunakan selama proses rekayasa kebutuhan untuk menjelaskan kebutuhan yang diajukan ke stakeholder. Engineer menggunakan model ini untuk mendiskusikan proposal dan dokumentasinya untuk proses implementasi. Perspektif sistem. Perspektif eksternal di mana konteks atau lingkungan sistem dimodelkan. Perspektif interaksi di mana interaksi antara sistem dan lingkungan atau antar komponen dalam sistem dimodelkan. Perspektif struktural, organisasi sistem atau struktur datanya dimodelkan. Perspektif perilaku, di mana perilaku dinamis sistem atau bagaimana sistem merespon suatu kejadian dimodelkan. Jenis diagram UML. Activity diagram menunjukkan aktivitas-aktivitas yang ada dalam suatu proses atau pemrosesan data. Use case diagram menunjukkan interaksi antara sistem dan lingkungannya. Sequence diagram menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem serta antar komponen sistem. Kelas diagram menunjukkan kelas-kelas objek dalam sistem dan hubungan antar kelas. State diagram menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap kejadian internal dan eksternal. Digunakan model grafis sebagai alat yang memfasilitasi diskusi tentang sistem yang ada dan sedang diajukan. Model ini tidak lengkap dan tidak benar diperbolehkan karena perannya hanya untuk membantu diskusi. Sebagai cara untuk mendokumentasikan sistem yang ada, model ini seharusnya mempresentasikan sistem dengan akurat, tapi tidak harus lengkap. Sebagai deskripsi sistem yang detail yang dapat digunakan untuk menghasilkan implementasi sistem, model ini harus benar dan lengkap. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martua Sibuan, Prodi Vokasional Informatika NPM 2015-0043. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Topik yang kita bahas yaitu yang pertama adalah kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang kedua, dokumen kebutuhan perangkat lunak. Dan ketiga, spesifikasi kebutuhan. Keempat, proses rekayasa kebutuhan. 5, analisa dan pemunculan kebutuhan. Keenam, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, manajemen kebutuhan. Rekayasa kebutuhan merupakan proses penentuan layanan yang dibutuhkan pelanggan dan batasan sistemnya. Apakah kebutuhan itu? Kebutuhan mencakup abstraksi layanan dan batasan sistem sehingga fungsi matematis mendetail. Requirement abstract atau DAPIS seperti yang di bawah ini. Jenis-jenis kebutuhan yaitu yang pertama adalah kebutuhan pengguna dan yang kedua adalah kebutuhan sistem. Contoh kebutuhan user dan sistem seperti di bawah ini ya. Yang pertama adalah user recruitment definition, yang kedua adalah sistem recruitment specification. Pembacaan spesifikasi kebutuhan yang berbeda seperti yang kita lihat di layar ini. Kemudian kita lanjutkan membahas kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional berisi layanan yang harus disediakan sistem bagaimana sistem bereaksi terhadap suatu input dan bagaimana sistem berperilaku dalam situasi tertentu. Kemudian kebutuhan non-fungsional yaitu batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, misalnya batasan waktu, batasan proses pengembangan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan domain, batasan sistem berdasarkan domain operasinya. Kebutuhan fungsional bisa mendeskripsikan fungsionalitas atau layanan sistem tergantung pada jenis perangkat lunak pengguna dan jenis sistem di mana perangkat lunak digunakan. Kebutuhan fungsional pada sistem manajemen pasien RST. Pengguna harus dapat mencari daftar janji di dictionary. Sistem harus dapat menghasilkan daftar pasien yang membuat janji setiap hari untuk setiap klinik. Kemudian ketidaktepatan kebutuhan. Masalah akan muncul ketika kebutuhan tidak ditentukan dengan tepat. Kebutuhan yang ambigu mungkin diartikan berbeda oleh pengembangan dan pengguna. Kelengkapan dan konsistensi kebutuhan. Pada dasarnya, kebutuhan seharusnya lengkap dan konsisten. Lengkap mendeskripsikan semua fasilitas yang dibutuhkan. Konsisten yaitu tidak boleh ada konflik atau kontradiksi pada fasilitas sistem. Namun dalam praktiknya tidak mungkin menghasilkan dokumen kebutuhan yang lengkap dan konsisten. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan ini mendefinisikan profesi sistem dan batasannya, misalnya ketangguhan waktu respon, kemampuan alat, dan lain-lain. Implementasi kebutuhan non-fungsional.
kebutuhan non-fungsional dapat mempengaruhi keseluruhan arsitektur sistem. Suatu kebutuhan non-fungsional, misalkan keamanan, mungkin menghasilkan kebutuhan fungsional tertentu. Jenis-jenis kebutuhan non-fungsional yaitu seperti yang kita lihat di bawah ini atau di layar. Klasifikasi kebutuhan non-fungsional. Pertama, kebutuhan produk, yang kedua, kebutuhan organisasi, dan ketiga atau terakhir, kebutuhan eksternal. Contoh kebutuhan non-fungsional manajemen pasien RSUD seperti yang kita lihat di layar. Ukuran untuk menentukan kebutuhan non-fungsional juga bisa kita lihat di layar. Kebutuhan domain. Domain operasional menimbulkan adanya kebutuhan dalam sistem. Kebutuhan domain dapat menjadi kebutuhan fungsional baru, batasan pada kebutuhan fungsional saat ini, atau menentukan komputasi khusus. Jika kebutuhan domain tidak terpenuhi, mungkin tidak akan dapat bekerja dengan benar. Contoh sistem perlindungan kereta api. Penurunan kecepatan kereta dihitung dengan persamaan. Akan sulit untuk orang yang tidak ahli pada domain tersebut memahami maksud dari pernyataan tersebut dan apa hubungannya dengan kebutuhan lain. Masalah pada kebutuhan domain. Pertama adalah pemahaman, kedua implisit. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan nyangkanya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Prayoga Harahap, NPM 20150073, Prodi Vokasional Informatika 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi rekayasa perangkat lunak ataupun RPL, yaitu tentang dokumen kebutuhan perangkat lunak. Dokumen kebutuhan perangkat lunak adalah pernyataan resmi pengembangan tentang kebutuhan sistem dan harus mencakupi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem, bukan dokumen perancang. Sebisa mungkin harus bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem, bukan bagaimana melakukannya. Kebutuhan dan metode EGIL. Banyak metode EGIL yang menyatakan bahwa membuat dokumen kebutuhan hanya akan menghabiskan waktu karena kebutuhan berubah dengan sangat cepat, sehingga dokumen tersebut menjadi ketinggalan zaman. Metode EGIL seperti XP menggunakan rekayasa kebutuhan bertahap dan mengekspresikan kebutuhan dalam bentuk cerita pengguna. Adapun dari dokumen kebutuhan pengguna ialah seperti yang di bawah ini, seperti sistem customer, manager, sistem engineer, sistem test engineer, sistem maintenance engineer. Variasi dokumen kebutuhan. Variasi dokumen kebutuhan ada 3. Yang pertama,
informasi yang ada dalam dokumen kebutuhan tergantung pada jenis sistem metode pengembangan yang digunakan. Sistem yang dikembangkan secara bertahap biasanya memiliki detail yang lebih sedikit di dalam dokumen tersebut kebutuhannya. Standar dokumen kebutuhan misalkan ada standar IEEE. Standar ini sering digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan pada proyek rekayasa sistem yang besar. Sekarang selanjutnya ialah struktur dokumen kebutuhan. Struktur dokumen kebutuhan ialah seperti yang di bawah ini, yaitu chapter dan caption. Seperti contoh captionnya: preface, introduction, glossary, user requirement definition, system architecture. Selanjutnya ialah struktur dokumen kebutuhan. Struktur kebutuhan sama kayak tadi, ini chapter dan description, yaitu dimana chapternya terdiri system requirement specification, system model, system evaluation, appendix, dan index. Selanjutnya ialah spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan merupakan proses menulis kebutuhan pengguna dan sistem ke dalam dokumen kebutuhan. Kebutuhan pengguna harus dapat dimengerti pengguna dan pelanggan yang tidak memiliki latar belakang teknis. Kebutuhan sistem dibuat lebih rinci dan mungkin mencakup informasi yang lebih teknis. Kebutuhan bisa menjadi bagian kontrak pengembangan sistem. Oleh karena itu penting untuk membuatnya selengkap mungkin. Selanjutnya ialah kebutuhan dan perancangan. Pada prinsipnya, kebutuhan menjelaskan apa yang dilakukan sistem, sedangkan desain menjelaskan bagaimana sistem melakukannya. Pada prakteknya, kebutuhan dan desain tidak dapat dipisahkan, yaitu arsitektur sistem dirancang untuk menyusun kebutuhan. Sistem dapat beroperasi dengan sistem lain sehingga menghasilkan kebutuhan baru. Pengguna arsitektur khusus untuk memenuhi kebutuhan non-fungsional bisa jadi merupakan kebutuhan domain. Cara menulis spesifikasi kebutuhan sistem ialah seperti kotak yang ada di bawah ini, yaitu tergantung dua, yaitu notation dan description, yang dimana notationnya yaitu natural language, structural natural language, Michigan descriptive language, graphics notation, mathematical specification. Selanjutnya ialah spesifikasi bahasa alamiah. Kebutuhan dapat dituliskan menjadi kalimat bahasa alami yang dilengkapi dengan diagram dan tabel. Digunakan untuk menulis kebutuhan karena ekspresif, intuitif, dan global sehingga kebutuhan dapat dimengerti pengguna dan pelanggan. Petunjuk penulisan kebutuhan. Petunjuk penulisan kebutuhan ada 5, yaitu yang pertama, buat format standar dan gunakan untuk semua kebutuhan. Kedua, gunakan bahasa secara konsisten. Yang ketiga, gunakan highlight untuk mendefinisikan bagian penting kebutuhan. Yang keempat, hindari penggunaan jargon komputer. Dan selanjutnya yang terakhir, berikan penjelasan mengapa kebutuhan tersebut penting. Sekarang selanjutnya ialah masalah penggunaan bahasa alami. Masalahnya tergantung dari 3, yaitu kurang jelas, kekacauan kebutuhan, dan penggabungan kebutuhan. Yang pertama ialah kurang jelas, yaitu ketepatan sulit diperoleh tanpa membuat dokumen sulit dibaca. Kedua, kekacauan kebutuhan. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional sering bercampur. Yang ketiga ialah penggabungan kebutuhan, yaitu beberapa kebutuhan yang berbeda mungkin diekspresikan bersama-sama. Contoh kebutuhan dengan bahasa alami untuk sistem pompa insulin, yaitu terdapat yang pada kolom di bawah ini. Selanjutnya ialah spesifikasi terstruktur. Yang pertama ialah kebutuhan dituliskan dengan cara standar. Kedua, baik untuk beberapa jenis kebutuhan tapi kaku untuk jenis kebutuhan lainnya. Selanjutnya ialah spesifikasi berbasis formulir.
Spesifikasi berbasis formulir terdapat 7, yaitu yang pertama, definisi fungsi atau entitas. Yang kedua, deskripsi input dan asalnya, deskripsi output dan tujuannya. Selanjutnya, informasi kebutuhan komputasi dan entitas lain yang digunakan. Yang kelima, deskripsi aksis yang diambil. Yang keenam, kondisi awal dan akhir. Yang terakhir, efek samping suatu fungsi. Spesifikasi terstruktur kebutuhan pompa insulin. Ia seperti kolom di bawah ini ya teman-teman. Selanjutnya ialah spesifikasi berbentuk tabel. Digunakan untuk sebagai tambahan bahasa alamiah, sangat penting ketika harus menentukan sejumlah aksi alternatif. Contoh, komputasi sistem pompa insulin berdasarkan perubahan level gula darah, dan tabel menjelaskan bagaimana menghitung kebutuhan insulin untuk skenario dan yang berbeda. Di bawah ini adalah contoh tabel spesifikasi komputasi pompa insulin. Itu terdapat condition dan action. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum